When you feel me alone, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your Halo Sobat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Tilasono dari SRC Lia Minimarket. Nah, di kesempatan kali ini saya mau sharing lagi ya, sharing tentang kejadian yang terjadi pada saya, yang saya alami dari kemarin sampai hari ini. Jadi di sini saya hampir mengalami kejadian penipuan. Jadi scam lah. Jadi scam itu dia mengusahakan penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari orang yang ditipu kan ya, baik itu secara material maupun secara waktu istilahnya. Nah, untuk background ceritanya mungkin saya ceritakan dulu ya. Saya kan sebenarnya juga owner dari Lia Minimarket, tapi saya punya usaha lain yaitu di foto studio. Dan di foto studio saya ini spesialisnya adalah untuk foto produk. Jadi ada UMKM yang memfotokan produknya untuk kebutuhan promosi di sosial media atau apa. Nah, itu biasanya datang ke tempat saya. Nah, karena saya spesialisasinya khusus untuk UMKM, nah biasanya saya itu juga membuka kelas mengajar di beberapa tempat, entah itu di UMKM dari binaan dinas kabupaten, dari UMKM dari Bayangkari. Biasanya juga saya pernah ngisi materi-materi untuk pelatihan seperti itu. Nah, disinilah awal mula dari penipuan ini terjadi. Jadi kemarin siang sekitar jam 3-an sore itu ada yang menghubungi saya melalui WA. Selamat siang, mohon maaf mengganggu, apakah benar ini dengan trainer pelatihan fotografi produk UMKM? Nah, saya Toto Antarestianto dari PT John Lynn Baratama. Kami memerlukan kerjasama untuk pelatihan UMKM. Apakah bisa dibantu, Pak? Nah, dari sini saya sih belum menaruh curiga apa-apa ya. Tapi kalau nanti kita kilas balik, berarti si penipu ini adalah orang yang sudah ngulik tentang data dari calon korbannya. Jadi dia tahu backgroundnya apa, biasanya ngapain, itu dia sudah sampai tahu gitu ya. Karena dia langsung menembaknya trainer program pelatihan video. Nah, saya ini punya beberapa akun sosial media, antaranya Instagram dan TikTok. Nah, di Instagram dan TikTok itu memang banyak sekali portofolio saya tentang foto produk. Nah, di situ juga saya biasanya posting untuk kegiatan saya ketika melakukan pelatihan. Ngajar di pelatihan itu sering saya posting di Instagram maupun di TikTok. Nah, untuk itu di TikTok dan Instagramnya juga saya cantumkan kontak person saya jika ada yang membutuhkan. Jadi hal ini akan sangat lumrah sekali ketika orang menghubungi saya untuk minta saya ngajar dan dapatnya dari sosial media. Karena sudah beberapa kali, nggak cuma sekali dua kali, sudah banyak kali orang approach ke saya untuk kebutuhan pelatihan, dan setelah saya tanya dapatnya dari mana, dia dapatnya dari akun sosial media saya. Oke, kita lanjut. WA-nya, siang Pak, kira-kira kapan ya Pak, kalau boleh tahu? Selama jadwal saya masih kosong ya bisa aja. Maaf, dengan Bapak siapa? Kalau saya ulang, saya Toto. Saya dengan Sony Tilasono gitu ya. Rencananya pembagiannya tanggal 8 Januari untuk 40 peserta, 2 hari pelaksanaannya. Nanti nah, besok kami harus menerbitkan SPK untuk menentukan trainer untuk pelatihan ini. Dari itu masih sangat masuk akal sekali, karena dia tahu apa yang dibutuhkan ketika mereka pengajuan untuk melakukan sebuah kegiatan di perusahaan. Dan bahasa yang digunakan di sini yang perlu saya apresiasi, dia menggunakan bahasa yang biasa digunakan untuk korporat. Jadi
scammer ini itu sudah next level ya. Dia menggunakan bahasa yang biasanya dipakai korporat untuk approach ke klien seperti itu ya. Mohon maaf sebelumnya, dapat info nomor saya dari mana ya Pak Toto? Saya dapat dari dari staf saya, mungkin dapat dari sosmed atau internet dan segala macam. Lokasinya di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dan ini dilakukan untuk program CSR perusahaan. Nah, saya jelaskan dulu. CSR itu adalah Corporate Social Responsibility. Nah, itu biasanya adalah program yang dilakukan sebuah perusahaan untuk melakukan kontribusi terhadap masyarakat di sekitar perusahaan itu berada. Biasanya mereka melakukan entah itu sumbangan, terus santunan anak yatim, kegiatan bakti sosial, dan segala macam. Nah, sangat masuk akal mereka mengadakan kegiatan pelatihan UMKM di daerah itu untuk dilakukan program CSR di perusahaannya. Dari sini saya masih sama sekali tidak mengandung curiga. Karena apa? Dia tahu prosedurnya, dia tahu digunakan untuk apa, dan dia menjelaskan dengan sangat gamblang gitu loh. Dan itu masih masuk akal buat saya. Kalau boleh tahu pelatihannya sejauh apa ya Pak kegiatannya? Biasanya kan kalau di sini materinya foto produk, video produk, plus nanti membuat konten di sosial media. Karena memang itu biasanya materi pelatihan yang saya sampaikan ketika untuk kegiatan UMKM. Cocok Pak, memang seperti itu Pak gitu. Jadi panitia nanti akan menyiapkan tempat dan konsumsi dan lain-lain. Nanti fee-nya Bapak sudah termasuk di transportasi ke sini untuk berapa tim yang akan dibawa. Nah, biasanya kalau saya pelatihan itu kan bawa tim. Ada kadang 3 orang atau 4 orang. Soalnya nanti kalau praktek ada yang membantu tiap-tiap kelompok, seperti itu biasanya. Oke, kalau dari saya bisa Pak, mungkin besok kita range Google Meet. Saya sudah mengajukan kita akan meeting secara online untuk konfirmasi dan perkenalan lebih lanjut. Karena saya sendiri juga pengen tahu di sana, tapi beliau itu langsung ya nanti kita akan sampaikan ke panitia pelaksananya Pak. Untuk ini saya ngejar kontrak kerjasamanya. Tolong minta dikirimin nama, usaha, alamat, sama penanggung jawab siapa. Untuk dibikinkan draft proposalnya, draft kerjasamanya, sorry. Nah, tuh dari situ masih belum curiga ya. Nah, di situ dia suruh ngirim datanya melalui email. Dan setelah saya cek, emailnya itu juga bukan main-main. Biasanya kan kalau email ya @gmail.com atau @apa gitu ya. Yang email itu gratisan. Di sini dia pakai email itu email dari korporatnya. Jadi ya sangat masuk akal sekali. Biasanya kan email-emailan itu pakai email korporat kalau memang dia dinaungi sebuah perusahaan. Oke, silahkan kirim aja. Besok pagi saya ajukan. Nah, di sini tuh berhenti. Jadi ini percakapan yang terjadi kemarin. Itu terakhir jam 4 sore. Dan bayangan saya itu kan office hour ya. Jadi beliau nge-approach saya selama office hour. Dan setelah itu dia tidak WA lagi gitu loh. Di bayangan saya dia akan WA di jam kantor kan. Ternyata benar. Hari ini, pagi ini, dia sudah mulai WA. Selamat pagi Pak Tri, mengenai pengajuan sudah disetujui. Selanjutnya silakan, saya akan kirim berkas kontrak kerjasamanya. Apakah sudah di kantor Pak? Itu jam 8. Dia juga menjelaskan, kan di sini selisih 1 jam, di sini sudah jam 9 Pak, sudah masuk kerja gitu loh. Dan itu sangat masuk akal sekali. Berarti dia bekerja di jam kantor, di jam sekian, dia sudah mulai buka email yang saya kirim, terus diajukan dan itu disetujui, jalan. Itu di logika pemikiran saya itu siklus yang terjadi itu seperti itu ya. Jadi itu masih masuk akal sekali. Kemudian dia kirim draft kontrak kerjasamanya, dan situ ada pasal-pasal yang sangat masuk akal sekali untuk itu dipercayai, karena semua perjanjian itu jelas. Perjanjian A, B, C, nanti kalau ada kesalahan gimana, DP-nya ditransfer berapa untuk transport dan segala macam, mereka akan DP 70%, sisanya akan setelah acara dan segala macam untuk kebutuhan transportasi, hotel dan segala macam, itu diatur di draft kerjasama ini. Nah, di sini pun kami suruh nge-review apa sih yang salah dari kontraknya Pak, silahkan dicek. Saya lihat itu sebenarnya yang saya agak gimana gitu kan,
logonya kok jelek banget ya gitu ya. Soalnya logo logo perusahaan ini tuh kok jelek banget. Terus saya kemudian browsing di internet. Nah, memang logo perusahaan yang dijadikan background dari si penipu ini memang seperti itu logonya. Memang ya kalau menurut saya kurang kurang bagus gitu loh ya logonya. Agak jadul gitu loh. Nah, emang seperti itu. Jadi, oh iya ya, emang kayak gini nih logonya. Terus kayak pemilihan stempel dan segala macam memang seperti itu logonya. Karena ya eh, logo yang di perusahaan aslinya itu sudah benar. Nah, kerennya sekali di bionya WA-nya orang ini dia pakai WA bisnis. Yang pertama. Yang kedua, dia ada link untuk web. Webnya ketika aku diklik itu juga menunjukkan bahwa perusahaan ini memang sering melakukan kegiatan CSR. Mereka ada sumbangan anak yatim, terus ada pelatihan untuk apa ini itu gitu ya, banyak sekali. Dan itu sangat mudah untuk percaya bahwa bahwa ini memang kejadian. Nah, di sini pun di website ini ada link ke perusahaan itu punya radio sendiri, dia punya sosial media sendiri. Sosial medianya kalau ditelusuri itu juga sangat masuk akal. Di sosial medianya itu menunjukkan bahwa mereka sering melakukan kegiatan CSR. Terus ini seperti ini ada memberikan santunan, jaminan, hal seperti itu sering dilakukan oleh mereka. Jadi ya sangat masuk akal sekali. Dari sini saya masih masih sangat percaya gitu loh ya. Terus setelah saya pelajari kontraknya, dia sudah oke, hanya salah typo sedikit-sedikit dan itu menurut saya nggak apa-apa. Dia ngomong kayak gini, kemudian prosedur dari perusahaan, anggaran akan kami serahkan melalui penandatanganan kontrak secara langsung di site office, Pak. Jadi ceritanya saya itu harus berangkat ke Kalimantan sana. Posisi saya kan di Jawa Timur, harus berangkat di sana, kita presentasi, tanda tangan kontrak, kemudian DP dan segala macam akan ada pembayaran di sana. Itu sangat masuk akal. Karena apa? Kok milih saya? Dia kan juga dengan membayar fee dan segala macam, dia juga harus tahu saya toh. Orangnya seperti apa, materi yang akan diajarkan seperti apa. Karena di sini dia juga meminta apa namanya? Kayak proposal materinya seperti apa. Sangat dijelaskan di sini. Nanti transportnya untuk tanggal 29, reimburse-nya per orang yang berangkat itu 6 juta rupiah per orang untuk transport pulang pergi dan segala macam, hotel dan segala macam. Nanti bisa di reimburse sebesar 6 juta rupiah per orang. Loh, berarti saya tanggal 29 harus ke sana dong, Pak. Ini. Iya, Pak, karena kita pengen bertemu langsung istilahnya. Dengan gini kan nggak mungkin ngasih duit tanpa tahu orangnya, kan bisa kabur. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Jadi itu masih sangat masuk akal sekali. Kemudian saya kan sebenarnya ada jadwal ya di minggu-minggu ini tuh, kerjaan saya itu ada jadwalnya. Terus saya nanya estimasinya berapa lama, Pak, karena terkait jadwal saya. Dia katanya sehari selesai meeting, nanti sudah balik lagi. Jadi PP itu sekitar 3 hari lah, nanti selesai saya balik ke rumah lagi gitu ya. Transportnya akan dipesankan dari sana. Jangan pesan sendiri, Pak, karena kan nggak tahu nanti di bandara mana penjemputannya seperti apa, jam berapa bisanya, kan kami yang lebih tahu. Itu sangat masuk akal karena penerbangan ke Kalimantan dan segala macam, terus transport jalur daratnya kan harus dipertimbangkan. Itu sangat masuk akal sekali. Terus kemudian dari mereka sudah minta KTP saya untuk booking dan itu masuk akal karena saya akan berangkat sendiri. Saya bilang karena tim saya nggak bisa, hanya saya yang bisa. Akhirnya saya kirim KTP ku, sudah kemudian diisukan itu untuk tiketingnya. Dia ngirim resip Citylink plus bookingnya Citylink. Nah, dari sinilah saya tahu bahwa kok aneh ini gitu loh. Misalkan dibookingkan tapi kita membayarkan ke Citylink, yang rekening Citylink sih enggak apa-apa. Masalahnya di sini pembayarannya itu ke rekening pribadi. Tapi di sini ditulisi ini untuk pembayaran kami melalui rekening agen.
akun agen. Kami sekarang menggunakan akun agen atau eksekutif staff untuk pembayaran. Silakan selesaikan pembayaran atau issue tiket melalui rekening ini atas nama ini gitu ya. Tuh, nah dari situ saya sudah mulai curiga lah kok gini gitu. Misalkan pun memang perjalanan, saya juga sering perjalanan, itu memang prosesnya di reimburse itu sudah sering, tapi seringnya transfernya pembayaran tiketnya itu ya langsung ke rekeningnya maskapai penerbangannya gitu loh, nggak pernah sampai ke rekening orang gitu. Nah di sini saya mulai cek, kemudian saya browsing lebih dalam lagi tentang perusahaan dan segala macam, apakah ada pernah model penipuan seperti ini, dan ternyata akhirnya saya menemukan bahwa ada kasus serupa dengan background perusahaan yang sama itu melakukan penipuan. Nah, di contoh kasus yang saya temukan itu dia menjual mainan edukasi. Mainan edukasi, katanya mereka mau pesen mainan edukasinya untuk program CSR sama dibagikan ke sekolah-sekolah TK di sekitar perusahaannya mereka gitu. Mereka pesennya juga dalam jumlah yang banyak, sama prosesnya. Karena jumlahnya banyak, mereka harus tanda tangan MOU, mereka harus berangkat ke Kalimantan untuk tanda tangan dan penyerahan DP, itu sama persis kejadiannya. Dan ujung-ujungnya sama, mereka harus bayar tiket pesawat pulang pergi untuk tanda tangan MOU ini, dan uangnya ditransfer ke rekening sama pribadi, bukan rekening maskapai penerbangan. Nah, ini loh yang bikin saya sedikit kagum dengan para penipu sekarang. Dia itu sudah bisa melakukan penipuan yang next level gitu loh. Tidak hanya melalui aplikasi terus kita ke itunya, handphonenya dibajak dan segala macam. Ini sudah sampai dia ngecek background dari calon korbannya. Kemudian dia memakai background dari perusahaan yang cukup terkenal dengan kegiatan yang mirip yang sering dilakukan di perusahaan itu, mengatasnamakan itu untuk kepentingan pribadi. Keren sekali lah menurutku. Terus emailnya segala macam itu, bahasanya dia juga tahu prosedur untuk melakukan pelatihan seperti apa, bahasanya juga menggunakan bahasa korporat. Itu akan sangat meyakinkan sekali. Hal ini berbahaya karena ya orang akan bisa tertipu loh dengan kegiatan seperti ini, kejadian seperti ini. Untungnya saya masih diberikan pencerahan bahwa lebih berhati-hati lagi untuk melakukan background checking tentang hal-hal seperti ini. Dan ingat, di internet itu semuanya ada. Jadi kalau kita nyari tentang sesuatu, merasa tidak percaya tentang sesuatu, ya silahkan aja dicari, pasti ada kok. Pernah ada berita yang mengangkat masalah ini, dan salah satunya saya harap video ini juga bisa membantu orang seperti saya yang hampir terjerumus ke dalam penipuan ini, biar bisa dijadikan pelajaran, karena ini sangat-sangat berbahaya sekali. Dia backgroundnya bagus, tata caranya bagus, sistematis dan segala macam, hampir saya tertipu. Jadi saya sudah menaruh 70% kepercayaan tentang penipuan ini. Jadi semoga video ini bisa membantu dan memberikan pencerahan pada teman-teman yang hampir terkena penipuan model seperti ini. Sekian, kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya-tanya di komen, biar kita bisa saling sharing tentang hal-hal yang seperti ini. Semoga diberikan kelancaran usahanya dan dijauhkan dari orang-orang jahat seperti ini ya. Salam. Oh iya, disclaimer, di sini videonya hanya untuk pembelajaran. Saya tidak ada maksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan nama perusahaan, karena ini adalah murni dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, mencatut nama perusahaan yang sudah melakukan kegiatan baik dan benar, dipakai kegiatannya, dipakai namanya untuk melakukan tindakan kejahatan. Jadi di sini saya tidak ada maksud untuk mendiskreditkan perusahaan PT John Lynn Baratama, tidak, tapi agar kita bisa jadi pembelajaran bahwa nama besar PT John Lynn Baratama itu dipakai untuk melakukan penipuan,
karena PT Jolin Baratama memang melakukan kegiatan CSR yang sering mereka lakukan, tapi di sisi lain digunakan untuk scamming oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu ya, semoga dipahami.